Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 161, 162 dan 163 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 161 dari surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Selanjutnya, terjemahan ayat 162 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan ayat 163 surat Al-An'am terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Muslim maksudnya di sini. Demikian terjemahan dari ayat 161, 162 dan 163 surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat di atas, nyatalah bahwa Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para rasul, agar beliau mengabarkan nikmatnya berupa hidayah menuju jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada penyimpangan. Dalam ayat 161 surat Al-An'am terdapat kalimat agama yang benar. Di sini maksudnya agama yang berdiri kokoh. Jadi dapat kalimat agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini adalah kalimat pada ayat 161 surat Al-An'am. Hal ini juga seperti misalnya seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 130, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123 yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Lalu kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Itu tadi adalah terjemahan dari surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Terkait dengan ayat-ayat di atas. Jadi tidak harus keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus berarti Ibrahim lebih sempurna agamanya daripada beliau. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan agamanya dengan sekuat tenaga,
menyempurnakannya dengan penyempurnaan yang lengkap. Tidak ada seorang pun yang mendahului beliau hingga mencapai kesempurnaan ini. Oleh karena itu, beliau adalah penutup para nabi, penghulu anak cucu Adam secara mutlak, pemilik al-makam al-mahmud, tempat yang terpuji di akhirat kelak, di mana makhluk memohon kepadanya sampai Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam pun memohon kepada beliau. Ibnu Marduwih telah meriwayatkan dari Ibnu Abza, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berada di waktu pagi, beliau mengucapkan, di waktu pagi ini kami berada dalam agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Musnad ini sanadnya sahih. Selanjutnya Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hanifiyah, As-Samhah, yaitu agama yang lurus dan toleran. Musnadnya hadis ini sahih. Selanjutnya Ahmad meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan daguku pada pundak beliau agar aku dapat melihat kepada penari dari Habasyah hingga aku yang bosan sendiri. Lalu aku pergi dari beliau. Urwah berkata kepadaku, sesungguhnya Aisyah telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu, agar kaum Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita ada kelonggaran. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran. Hadis ini Al-Musnad, ini sanadnya sahih. Telah disebutkan isyarat padanya dengan ringkas pada ayat 286 surat Al-Baqarah. Dan asal hadis ini ditakhrij dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan tambahan untuknya adalah sebagai penguat dari banyak jalur periwayatan yang berbeda. Aku telah meringkas jalur-jalurnya pada Syarah Al-Bukhari. Selanjutnya Allah juga berfirman pada ayat 162 surat Al-An'am yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengabarkan kepada orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan selain namanya, bahwa beliau berbeda dengan mereka dalam perkara ini. Karena sesungguhnya salat dan ibadah beliau hanyalah untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di sini maksudnya adalah ikhlaskanlah salat dan sembelihanmu itu untuk Allah Ta'ala. Karena orang-orang musyrik menyembah berhala dan menyembelih untuknya. Allah Ta'ala memerintahkan beliau, Nabi SAW, untuk menyelisihi mereka, yaitu kaum musyrik tersebut, dan berpaling dari apa yang mereka adakan padanya,
serta mengarahkan tujuan dan niat serta tekad untuk ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam ayat 163 surat Al-An'am yang artinya, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Terkait dengan ayat ini, Qatadah berkata, maksudnya adalah artinya dari umat ini, maksudnya menyerahkan diri, maksudnya aku dalam hal ini adalah dari umat ini. Ini seperti yang Nabi SAW sabdakan, bahwa seluruh para nabi sebelumnya, mereka semua mengajak kepada Islam. Asalnya adalah ibadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Seperti halnya firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Juga Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang Nuh bahwa ia berkata kepada kaumnya, yaitu dalam surat Yunus ayat 72, di mana Allah telah berfirman yang artinya, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim, yaitu orang yang berserah diri. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132, di mana Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, berserah dirilah. Maka dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Juga Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, di mana dalam surat Yusuf ayat 101 Allah telah berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Juga firman Allah dalam surat Yunus, yaitu ayat 84 sampai dengan 86, di mana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya. Dan jika kamu benar-benar orang muslim atau orang yang berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Demikian juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Di mana Allah telah berfirman yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikianlah juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 111, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia,
berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim. Terkait dengan ayat-ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah mengutus para Rasulnya dengan membawa Islam. Akan tetapi mereka berbeda-beda sesuai dengan syariat mereka, secara khusus yang menghapus sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Sehingga dihapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat yang dibawanya tidak akan dihapus selama-lamanya. Jadi syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak akan dihapus selama-lamanya dan akan senantiasa berdiri tegak dengan mendapatkan pertolongan. Dan panji-panjinya selalu tersebar sehingga hari kiamat. Karena itu Nabi SAW bersabda, yang artinya, kami para nabi saudara seayah. Dalam hal agama, kami satu. Jadi kata-kata dalam ucapan Nabi itu artinya Allah, artinya saudara seayah, lain ibu. Sedangkan agama yang satu adalah beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Meskipun syariatnya bermacam-macam, yang kedudukannya seperti ibu. Sedangkan kata ahyaf itu adalah lawan dari itu, artinya saudara seibu dan seayah dengan ayah yang berbeda. Sementara ikhwah al-a'yan itu artinya saudara kandung dari satu ayah dan satu ibu. Wallahu a'lam. Selanjutnya Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir beliau akan membaca doa iftitah dengan mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal muslimin hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tiada sekutu baginya. Dan karena itu aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosaku. Ampunilah seluruh dosaku. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang akan menunjukkan kepadanya selain Engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Tidak akan ada yang bisa menjauhkan aku darinya selain Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dan menjalankan perintah-Mu. Sesungguhnya kebaikan berada di kedua tangan-Mu dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu, dan kepadamu aku kembali. Maha suci Engkau dan maha tinggi. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Kemudian ia menyebutkan kelengkapan hadisnya dan apa yang beliau ucapkan pada waktu ruku, sujud, dan tasyahud. Muslim telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab
sahihnya. Demikianlah penjelasan dari ayat 161, 162, dan 163 dari surat Al-An'am. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.